Polda NTB telah menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas yang bermasalah hukum di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas. Kelas IA Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Persiapan ini dilakukan apabila Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram, berpotensi menjadi tahanan lapas. Diketahui, sebelumnya status tahanan rumah selama 40 hari ke depan Agus Buntung alasannya, pihak kepolisian setempat belum bisa menyediakan fasilitas khusus untuk tahanan tunadaksa. Selain itu, proses penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh Agus Buntung terhadap belasan perempuan di Mataram juga belum rampung. Oleh karena itu, pihak kepolisian mengambil kebijakan untuk menjadikan Agus Buntung sebagai tahanan rumah. Langkah ini dipilih sembari menunggu pihak lapas kelas IA Kuripan Kabupaten Lombok Barat mempersiapkan sel tahanannya. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kajati, NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak lapas kelas IA Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terpisah, Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi mengaku juga sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus Buntung di lapas kelas IA Kuripan. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024, dilansir tribunlombok.com. Joko mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan bagi disabilitas berbeda dengan tahanan lainnya. Adapun fasilitas yang didapatkan yakni kamar mandi dalam, toilet jongkok dan toilet duduk dan shower. Termasuk tenaga pendamping untuk pelaku. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, ungkap Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah memeriksa 9 dari 17 orang saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Dari laporan masyarakat, terungkap bahwa Agus Buntung diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Joko menjelaskan modus operandi Agus Buntung yang memanfaatkan rasa iba korban. Agus diduga mendekati korban yang sedang merasa terpuruk, menggali informasi pribadi, lalu mengancam untuk membawa mereka ke homestay dengan cara yang sangat manipulatif. Sejumlah korban bahkan telah memberikan bukti video sebagai bukti aksi pelecehan tersebut. Agus memilih korban yang tampak sendirian dan sedang dalam keadaan emosional. Dari sana, dia mulai menggali informasi pribadi yang sensitif dan menjadikannya alat pemaksaan, jelas Joko, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Beberapa korban yang merasa terancam oleh Agus Buntung dan tidak bisa berteriak saat berada di homestay. Agus mengancam akan menggerebek dan menikahkan mereka jika berteriak, sebuah ancaman yang cukup menakutkan, terutama di Lombok, tambah Joko. Polda NTB kini tengah mendalami lebih dalam kasus ini, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan bagi para korban. Dalam kasus ini, Polda NTB setidaknya telah menemukan 2 alat bukti untuk bisa menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka dalam dugaan pelecehan seksual. Adapun dugaan kekerasan seksual ini terjadi di sebuah homestay di Kota Mataram pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tersangka dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual TPKS, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasus Agus kembali viral lantaran korban keempat akhirnya buka suara ke publik. Usut punya usut, korban keempat ini nyaris dilecehkan secara fisik oleh Agus namun dengan cara yang berbeda dari korban lainnya. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan.
Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban keempat bercerita bahwa aksi pelecehan yang dilakukan Agus kepadanya terjadi pada Februari 2024. Saat itu, korban tengah menunggu ojek di Taman Udayana dan didatangi oleh Agus Buntung. Agus berdalih mencari motornya yang hilang dan meminta kepada korban untuk menelepon ibunya di rumah. Setelah itu, Agus meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Tak curiga, korban pun menuruti permintaan Agus untuk menelepon ibunya menggunakan HP korban. Dalam perbincangan dengan sang ibu, Agus menyebut dirinya tidak menemukan wanita yang dicarinya. Selesai Agus menelepon ibunya, korban pun pulang ke kosannya naik ojek online. Di momen itu, korban mengaku tidak tahu bahwa ternyata Agus membuntutinya dari belakang menggunakan sepeda motor roda 3. Hal itu baru diketahui korban saat ia tiba di kosan dan ada yang mengetuk pintu kamarnya. Mengikuti arahan Agus, korban mendengarkan curhatan Agus. Kepada korban, Agus mengungkap identitasnya mulai dari nama lengkap, alamat hingga mengaku-ngaku dirinya adalah guru kesenian yang sedang viral di internet. Setelah berbincang selama 1 jam, korban pun pamit untuk beristirahat di kamarnya. Namun tak disangka, Agus kembali mengetuk pintu kamar korban dan mengucapkan permintaan tak pantas. Mendengar permintaan Agus, korban pun syok seraya menengok ke arah celana Agus. Korban pun marah dan mengancam akan mendorong Agus agar terjatuh di tangga jika Agus tidak pergi. Alih-alih menyerah, Agus justru kembali meyakinkan korban agar mau menuruti permintaannya. Caranya adalah Agus mengiming-imingi korban dengan sekotak emas. Guna membuktikan ucapannya, Agus pun meminta korban untuk menelepon ibunya. Tak tergiur sama sekali, korban pun berusaha mengusir Agus dari kosannya. Namun Agus sempat memaksa masuk ke dalam kamar dengan cara mendorong kuat-kuat pintu yang ditahan korban. Sempat nyaris terpental, korban akhirnya berhasil menutup dan mengunci pintu kamarnya seraya mengusir Agus. Atas insiden tersebut, korban pun melaporkan Agus ke polisi. Polda NTB telah menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas yang bermasalah hukum di Lapas Kelas 2 Akuripan Kabupaten Lombok Barat, NTB. Persiapan ini dilakukan apabila Agus Buntung, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram, berpotensi jadi tahanan lapas. Diketahui, sebelumnya status Agus Buntung adalah tahanan rumah selama 40 hari, alasannya pihak kepolisian belum bisa menyediakan fasilitas khusus untuk tahanan tunadaksa. Kajati NTB, Enen Saribanon katakan pihaknya meminta kepada pihak Lapas Lombok Barat untuk siapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan bagi disabilitas berbeda dengan tahanan lainnya. Adapun fasilitas yang didapatkan yakni kamar mandi dalam, toilet jongkok dan toilet duduk dan shower, termasuk tenaga pendamping untuk pelaku. Kelanjutan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, 21, kembali jadi sorotan publik. Korban keempat juga mengurai kesaksiannya soal modus baru Agus Buntung yang selama ini tak diketahui publik. Seperti diketahui, mayoritas korban Agus yang berjumlah 17 wanita mengaku mereka diajak ke homestay sebelum akhirnya dilecehkan. Namun korban keempat ini ternyata dimodusi oleh Agus dengan cara berbeda. Korban saat itu didatangi Agus yang mengaku sedang mencari motornya yang hilang. Agus lantas meminjam HP korban untuk menelepon ibunya. Setelah itu korban pulang ke kosnya menggunakan ojek online dan ternyata sudah dibuntuti Agus. Sesampainya di kos, tiba-tiba Agus mengetuk pintu kos korban dan meminta untuk masuk agar bisa curhat. Setelah curhat selama 1 jam, Agus lalu meminta korban menuruti nafsunya dan dijanjikan emas 1 kotak.